Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Al Hasan rahimani wa rahimakumullah, monggo kita lanjutaken mentadaburi Al-Qur'an, mentafsir Al-Qur'an, dinukil dikutip dari beberapa tafsir para ulama dan kita simpulkan di pertemuan yang singkat dan berbahagia ini. Di pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan, kita selesaikan tafsir Al-Fatihah, mentadaburi surat Al-Fatihah, alhamdulillah. Kemudian pertemuan kedua surat An-Nas, walhamdulillah. Kemudian pada pertemuan yang ketiga ini surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dan kembali kepada engkau wahai Rabb subuh, ya, Rabb waktu subuh dan Rabb apapun, ya, Rabb seluruh makhluk, cuman di sini dikhususkan waktu subuh karena pentingnya waktu itu, waktu di mana banyak sekali orang lalai di waktu subuh. Seperti ketika Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dalam surat Al-Asr, wal asri. Kenapa Allah mengkhususkan surat Al-Asr di sini? Karena pentingnya waktu tersebut. Di waktu subuh banyak orang lalai ketika terlelap tidur. Waktu asar ketika orang seperti ini, Pak, ya. Orang terlelap bukan tidur tapi bekerja. Mereka lalai gara-gara bekerja di siang hari, lupa ngaji, ya. Tapi kalau memang kebutuhannya mendesak tidak masalah, ya. Nanti bisa dicek di video atau tanya ibu-ibu, ya, para suami yang di rumah. Jadi ibu-ibu jangan malu kalau harus mengajari suami, jangan malu, ya. Ya. Misalnya yang alhamdulillah tadi dapat ilmu baru ini, ya, silahkan dengerin, ya, daripada kamu dengerin apa yang nggak bermanfaat di HP, dengerin saya, itu insya Allah berpahala, ya, di samping menambah kecintaan, ya. Kita pupuk, Bu, ya, walaupun sudah tua, ya, kita pupuk terus karena cinta itu adalah fi'il amr, fi'il pekerjaan. Jadi semakin kita bekerja untuk bercinta, maka akan semakin tumbuh itu kesayangan dalam keluarga. Lanjut, nggih. Berlindung dari min syarri ma khalaq, dari keseluruh keburukan ciptaan Allah, baik manusia, jin, hewan dan juga musibah. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Ayat yang ketiga, berlindung juga dari kegelapan malam ketika sudah gelap pekat. Sekitar jam 12 ke atas itu keburukan itu muncul di situ. Ya, keburukan muncul di situ. Maka kita berlindung dari maling, dari hewan-hewan yang bekerja di malam hari. Ayat yang keempat, wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Dan berlindung dari keburukan para penyihir yang meniupkan di buhul-buhul atau di tali. Naffasati itu adalah penyihir laki-laki dan perempuan, bukan hanya perempuan. Jadi tafsir di sebagian buku itu kurang tepat ketika menerjemahkan atau menafsirkan nafasati itu adalah penyihir perempuan, enggak. Yang tepat adalah nafasat ini sifat bagi jiwa. Anfus, ya. Anfus an-nafasat, yaitu jiwa jahat yang meniupkan di buhul-buhul atau di ikatan-ikatan, ukot itu ikatan, ya. Baik itu benang atau tali-tali simpul. Wan nafasat, nafas. Jadi ada tiga ketika kita mengeluarkan sesuatu dari mulut. Nafas yang pertama, yang kedua nafakh, yang ketiga busok. Dalam bahasa Arab nanti ada semua di Al-Quran dan hadis. Yang pertama nafasat, nafas, pakai sin, pakai sa, mohon maaf. Itu adalah tiupan ringan yang disertai dengan air liur sedikit, ya. Jadi meniupkan sesuatu, ya, disertai dengan air liur sedikit. Itu tiupan yang disertai dengan air liur, itu nafas, ya, nafasat, ya, nafasa yanfusu. Kalau yang kedua, nafakh adalah seperti di ayat wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa ma fil ardi illa man sya'allah.
dan ditiupkan roh, ditiupkan di seperti trompet gitu ya, fil qarn, seperti al-qarn atau tanduk atau trompet bahasa kita, maka akan meninggal siapapun yang di langit dan di bumi kecuali yang Allah kehendaki. Nah, maksudnya ditiup itu adalah hanya angin saja, hanya udara. Kalau nafakh, ya nanti ada di Al-Quran atau di hadis. Kemudian yang ketiga itu adalah busok, basoko. Itu yang keluar adalah murni ludah tanpa angin. Ya. Tanpa angin. Berarti ada yang pertama tadi campuran antara angin dan ludah. Yang kedua angin saja, nafakh. Kemudian yang ketiga basok atau busok, itu bendanya itu hanya ludah saja. Nah, ini penting sekali kalau kita nanti membedakan yang kita baca di Al-Quran atau di hadis. Nah, Allah menghendaki sesuatu. Bahwasanya ketika seseorang mempunyai jiwa yang buruk, syar, baik penyihir laki-laki atau perempuan, mempunyai jiwa yang buruk, kemudian dituangkan pada suatu simpul, melewati media tadi, menggunakan nafasnya, menggunakan angin yang disertai dengan tiupan angin dari mulutnya, yang disertai dengan sedikit ludah. Lah, keburukan yang dalam hati tadi pindah ke buhul tadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gimana, Pak? Bu? Mudah ya jadi penyihir? Ya. Jadi jenengan harus ini bukan saran ya. Kita mengetahui ini, kita mengetahui teknis mereka ya dengan ayat ini dan juga para praktisi ruqyah seperti Ustaz Faizan dan yang lain ya. Mereka mengatakan seperti itu. Para ulama yang sudah terjun di media tersebut, mereka menyimpulkan karena mereka sudah di lapangan bahwasanya kenapa kok keburukan jiwa yang ada di penyihir tadi bisa nempel di buhul tadi, karena dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang buruk tadi melewati proses sedemikian rupa, yaitu ditiupkan dengan tadi lah kejahatan tadi melewati ya, berpindah dengan media tadi, langsung nempel di buhul tadi, siap digunakan untuk kejahatan ya, untuk memisahkan antara suami istri atau membuat keburukan, kebencian di antara dua saudara atau dua saudari dan semisalnya. Min syarri nafasati fil uqad. Nah, itu tafsir dari ayat tersebut. Kita mengetahui keburukan ini bukan untuk dipraktekan ya. Ini penting. Ini sebelum kita lanjutkan ke ayat terakhir, kita mengetahui adalah supaya kita tahu sehingga kita menjauhi. Kalau misalnya jenengan menyaksikan tetangga kok aneh ini. Ya, ada simpul di rumahnya yang enggak jelas, ini bukan untuk layangan, Pak ya. Tapi untuk memang sedikit rupa enggak jelas. Kemudian kok dia melakukan ritual tertentu dengan meniup-niupkan. Ya, bukan untuk cetek geni, bukan untuk membakar di dapur, tidak. Nah, ini tanda-tanda ini. Ini tanda-tanda bahwasanya ternyata selama ini dia penyebabnya. Itu bisa jadi. Ya, kemungkinan besar adalah ini ya, dia mempraktekkan ayat tersebut. Tapi dalam konteks keburukan, ya. Konteks untuk kita berlindung dari kejahatan dia. Makanya surat Al-Falaq ini ketika kita baca rutin pagi dan sore sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, insya Allah dengan izin Allah, Allah akan hindarkan dari keburukan para penyihir tadi, para penyihir orang jahat tadi. Makanya ketika seorang terkena sihir, terkena keburukan tadi, dan Rasulullah juga pernah, maka dianjurkan setelah membaca ayat ini dan surat-surat Al-Ikhlas dan juga surat An-Nas, dia dianjurkan untuk mencari buhul tadi. Karena biasanya mereka itu tanam di beberapa tempat atau di salah satu tempat di dekat kita, di dekat korbannya, di pojok rumah atau di atap rumah, jenengan bisa cari. Jenengan bisa cari kira-kira tempatnya di pojok-pojok atau di tempat yang tersembunyi biasanya ya. Kemudian setelah menemui, jenengan bakar ya, jenengan bakar. Ya, itu petunjuk di zaman Rasulullah SAW dan dipraktekkan oleh banyak praktisi ruqyah dan yang lain. Jelas gih? Ya. Kemudian yang kelima, ayat yang kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Yaitu kita
dianjurkan sekali untuk berlindung dari keburukan orang yang hasad ketika dia hasad. Min syarri hasidin idza hasad. Orang yang hasad ketika dia sedang berhasad kepada kita. Hasad suatu amal yang sangat buruk sekali, suatu akhlak perangai yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya adalah mengangan-angan atau menginginkan sesuatu kenikmatan pada saudara kita itu hilang. Ya, tamanni zawalin nikmah anil ghair. Itu bahasa Arabnya. Kita berangan-angan mengharapkan nikmat yang ada pada saudara kita, pada keluarga kita atau orang lain secara umum itu lenyap. Baik pindah ke kita atau tidak. Ya, jadi hilang, lenyap. Baik itu hilang, ya. Pindah kemana terserah, ya. Atau ke kita. Nah, itu disebut hasad. Ini berbahaya sekali ya pada jemaah. Ya. Akhlak hasad ini sangat berbahaya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba." Kata Rasulullah SAW pada hadis yang saya sebutkan tadi, hendaklah kalian meninggalkan hasad. Karena hasad ini menghapus amal soleh. Ya, menghapus amal soleh yang telah dikerjakan. Sebagaimana api melahap menghanguskan kayu bakar. Ya, bayangkan ya, suatu amalan yang dia itu tidak harus dengan perbuatan, amalan hati. Ya. Ini yang ngeri ya. Kadang kita nggak tahu ternyata samping teman duduk kita hasad kepada kita. Insya Allah enggak ya kalau di pengajian kita enggak ya. Jadi bisa jadi kawan kita yang baik ternyata di belakang itu hatinya dipenuhi dengan iri dengki dan hasad. Yaitu ketika kita mendapatkan nikmat, dia sangat berharap nikmat ini hilang lenyap atau pindah ke dia. Nah ini, hati-hati. Suatu amalan hati yang bisa menghapuskan banyak amal soleh. Sedangkan kita tidak sadar. Ya. Sedangkan kita mungkin tidak sadar. Terus bagaimana kalau yang sudah terlanjur? Maka hendaklah segera bertaubat dan memperbanyak amal soleh dan dikuatkan akidah atau keimanan terhadap takdir, qadha dan qadar, yaitu rukun iman yang keenam. Iman kepada qadha dan qadar yang baik dan buruk. Ini penting sekali. Ya. Untuk menghilangkan hasad ini, di samping bertobat, dia memperkuat atau mengkaji ulang rukun iman yang ke-6, yaitu beriman kepada takdir Allah yang baik dan buruk. Ini penting sekali ya. Kenapa? Ketika seseorang mendapatkan nikmat, baik itu ke kita atau orang lain, maka dalam hati ketika beres nih iman terhadap qadar dan qadar, maka dia akan terenyuh hatinya, oh itu sudah takdir Allah untuk dia, sudah bagian dia, sehingga tidak timbul hasad. Sebagaimana ketika mereka mendapatkan keburukan, jangan kemudian kita senang gitu ya. Alhamdulillah nggak kena ya, syukur kamu ya. Kasihan sekali kamu kan ya. Nah itu jangan seperti itu. Berarti dia rukun iman yang ke-6 ini bermasalah. Maka hendaknya yang tepat, baik dia saudara kita mendapatkan nikmat atau baik atau buruk, ya suatu takdir maksudnya, yang baik atau buruk, maka hendaknya kita pandangannya ke langit kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya ini sudah takdir. Ya. Ketika saya kok bekerja tiap hari, kok enggak kaya-kaya misalnya. Sedangkan dia kerjanya cuman pakai HP, ya, hanya ketik-ketik gitu, bisnis online mungkin, kok sugih, kok kaya. Nah, ini takdir. Ya, sudah Allah bagi. Ya, karena dunia ini bagi Allah Subhanahu wa taala bukan tujuan. Ya. Betapa banyak orang di luar sana yang paling kaya orang muslim atau orang kafir? Orang kafir. Karena bagi Allah itu sifat rahmannya di tafsir surat Al-Fatihah atau Basmalah adalah memang Allah kebiahuyah. Allah berikan dunia ini terserah bagi yang usaha, ya, atau sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena yang Allah nilai adalah amal soleh dia, baik dengan hartanya atau dengan tanpa hartanya. Jadi barometer Allah itu adalah amal soleh, bukan duniawi. Ini penting sekali agar supaya kita terhindar dari penyakit hasad adalah kita memperkuat iman terhadap qadha dan qadar, yang baik dan yang buruk, yang baik dan yang buruk.
Hasad ini punya kawan, ya. Kawannya adalah ain. Pernah dengar, Bu? Penyakit ain, penyakit mata. Pandangan yang bisa mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang lain. Yaitu pandangan terlalu kagum. Kalau hasad ini terlalu dengki, iri, buruk, dia bisa mencelakai orang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ain, pandangan yang terlalu kagum, berlebihan, kalau yang kagum biasa normal, tidak masalah ya. Nanti kita iringi dengan Masya Allah atau Subhanallah, seperti itu. Tapi ketika mata ini kagumnya berlebihan, maka muncul penyakit ain yang bisa berpindah ke orang lain. Alias orang lain tersebut kemudian bisa sakit, bisa cacat, dan semisalnya. Pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ya, pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Seorang sahabat, ya, itu ada yang memiliki kulit putih, gitu ya, kulit putih, cakep. Kemudian ketika mandi, sahabat tadi yang bernama Sahal bin Hunayf, ya, seorang sahabat yang bernama Sahal bin Hunayf sedang mandi, dan mandinya orang dulu kan nggak kayak sekarang ya saya. Sekarang sudah rapat, alhamdulillah ya. Ya. Kemudian di kamar mandi rapat, terkunci gitu. Di zaman dulu, bahkan belum lama ini ya, di zaman orang tua kita, kalau ibu-ibu pernah alami ya, mandi di kali misalnya, atau di bilik tapi tidak rapat. Nah, di zaman Rasul pernah terjadi, sahabat Sahal bin Hunayf tadi sedang mandi, kemudian kurang rapat itu tabirnya, ada sahabat lain yang lewat, ya, sahabat yang lewat, kemudian takjub dengan keputihan kulitnya. Bahkan dia mensifati, ya, ini lebih putih daripada perawan yang lagi dipingit, ya, perempuan perawan yang masih muda yang lagi dipingit, belum disentuh apapun kecuali orang tuanya mungkin ya. Ya, saking putihnya melebihi itu. Saking takjubnya, Sahal bin Hunayf langsung terkapar, tidak bisa bergerak, seperti orang lumpuh, terkena penyakit ain, terkena ain yang ditimbulkan sahabatnya tadi. Terlalu takjub, terlalu berlebih, kemudian dia langsung terkapar seperti orang stroke, tidak bisa bergerak. Kemudian diadukan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ini gimana ini? Sahal bin Hunayf seperti ini, ya, gara-gara seperti ini diceritakan. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk sahabat yang punya ain tadi, yang takjubnya berlebih tadi, kemudian dia berwudu, ya, berwudu, bekas air wudunya kemudian digunakan untuk mandi Sahal bin Hunayf tadi, digunakan untuk mandi yang terkena ain tadi. Setelah digunakan seperti itu, kemudian langsung sembuh seperti sedia kala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kawannya dari hasad, yaitu ain. Hasad ini bedanya adalah keburukan, kedengkian dalam hati yang dipancarkan lewat mata, ya, lewat mata. Ini bisa mencelakai juga ya, bisa mencelakai juga. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, wa in kadu layuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra. Lamma sami'u dzikra. Artinya hampir-hampir orang-orang kafir itu ketika melihat engkau ya Rasulullah, ketika mereka iri dengki, lamma sami'u dzikra, ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an, yuzliqunaka bi absarihim. Hampir-hampir mereka menggelincirkan Rasulullah dengan mata mereka, yaitu dengan mata kedengkian, ya. Nah, ini hasad. Tapi kalau ain itu dengan dalil hadis tadi, dengan mata terlalu takjub, terlalu ya, wah gitu terhadap orang lain atau benda, ya, bukan hanya orang tapi benda juga bisa. Benda juga bisa. Misalnya terlalu takjub terhadap motor misalnya, atau HP yang baru, ya. Kalau HP KW ini mungkin hasad ya. Kalau HP baru, ya Masya Allah ini ya, iPhone versi terbaru, harganya selangit melebihi mobil misalnya, terlalu diagung-agungkan, dia bisa rusak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi cara memperbaiki apakah harus dimandikan tadi? Tidak tahu kalau ini ya. Karena kalau di zaman Rasulullah itu manusia, kalau ini mungkin ya taruh aja di tempat servis gitu ya. Nanti servisnya bismillah dulu gitu. Nggih. Ya, rampung ya. Alhamdulillah surat Al-Falaq kita sudah selesai mentafsirkan dan juga mentadaburi dari ayat yang pertama sampai yang terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat dan sangat penting sekali. Dan
Surat Al-Falaq ini sering disandingkan dengan surat An-Nas dan juga Al-Ikhlas. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas disebut surat Mu'awwidhatain, Ya, di suatu hadis, yaitu Rasulullah SAW menganjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas dan Mu'awwidhatain itu di pagi dan di sore hari. Kata Rasulullah SAW, takfika min kulli syai' au yakfika min kulli syai'. Kamu akan terlindung dari segala sesuatu. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. Terlindung dari bahaya apapun itu, sesuatu apapun. Ini nyambung dengan tafsir kita hari ini, yaitu min syarri ma khalaq, sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW tadi untuk membaca surat ini disandingkan dengan An-Nas, disebut Mu'awwidhatain. Kenapa? Karena di dua surat ini ada ta'awud, berlindung kepada Allah. Mu'awwidhah adalah ayat untuk berlindung. Kenapa Mu'awwidhatain? Karena bahasa Arab ketika dua musanna itu ditambahi ya dan nun, Mu'awwidhatain, itu dua surat untuk berlindung, itu maksudnya. Artinya Mu'awwidhatain adalah dua surat untuk berlindung dan juga Al-Ikhlas, ya. Adapun Al-Ikhlas kita akan baca insyaallah taala, masih ada waktu, tafsirnya dari surat Al-Ikhlas. Sebelum kita berpindah ke surat yang baru, yaitu surat Al-Ikhlas, ya, monggo ketika ada pertanyaan yang terkhusus berkaitan dengan surat Al-Falaq, kalau ada. Oke, silakan. Ya. Ahlan wa sahlan, selamat datang Bapak. Semoga diberi istiqomah untuk menjalani kewajiban kita selaku seorang mukmin dan dihindarkan dari sihir insyaallah taala, kita dan keluarga kita. Ciri-cirinya adalah pertama, dia tidak harus dirasuki jin, ya, tidak harus, ya. Yang penting dia terganggu dengan keburukan yang melalui buhul tadi, yang dia tiup ke buhul tadi. Aslinya bersumber dari penyihir tadi yang mempunyai jiwa yang buruk, syar di sini, ya, jiwa yang buruk yang dia tiupkan di buhul. Nah, ini. Ciri-cirinya adalah pertama, dia tidak sadar apa yang dia katakan. Tidak sadar dengan apa yang dia katakan. Dan Rasulullah juga pernah, ya, Rasulullah pernah terkena sihir, ya, oleh Labid atau kawan-kawannya ketika dikirim buhul. Kemudian Rasulullah atau orang lain ketika terkena itu dia kurang sadar, tidak sadar apa yang dikatakan. Kemudian turunlah malaikat Jibril untuk meruqyah. Dengan apa? Dengan surat Al-Falaq dan An-Nas. Ya, dengan surat Al-Falaq dan An-Nas kemudian langsung sembuh. Nah, ini salah satu sebab nuzul, ya, sebagian ulama mengatakan sebab nuzul atau sebab turunnya ayat surat Al-Falaq dan An-Nas adalah ketika Rasulullah terkena sihir, ya. Jadi ada hikmahnya, ya. Dan terkena sihirnya itu hanya sebentar, tidak lama, tidak mempengaruhi kewahyuan, tidak mengaruhi kenabian Rasulullah SAW. Bahkan itu suatu hikmah tersendiri. Sebagaimana Rasulullah pernah Allah takdirkan untuk lupa ketika sholat. Ketika sholat asar atau duhur beliau lupa. Ini sudah 4 atau 2. Nah, kemudian turun syariat sujud sahwi. Ya, seperti ini juga, seperti ini. Ketika Allah takdirkan untuk Allah kirim lewat orang yang buruk ketika itu menyihir Rasulullah SAW, yaitu tidak mengetahui apa yang dia katakan, Pak. Kemudian yang kedua, ini cabang dari yang pertama. Maksudnya tidak mengetahui ini ciri-cirinya dia marah-marah seperti tadi, Pak. Atau ngomong sendiri. Atau dia diam saja. Pokoknya ketika kita ajak ngobrol, tidak ada respon, tidak normal seperti orang biasa ketika merespon suatu perkataan. Baik itu perintah, atau larangan, atau suatu kabar. Dia diam saja. Ya mirip seperti orang mabuk gitulah, ya. Bukan mabuk cinta, Pak, ya. Kalau mabuk cinta itu kadang beda itu.
Ya, maksudnya ketika minum kemudian kurang sadar seperti itu. Kenapa? Karena jiwanya lagi dikuasai keburukan ini. Ya, terkena sihir. Makanya ketika orang terkena sihir kadang melakukan hal-hal yang buruk, tapi Rasulullah terjaga alhamdulillah karena langsung didatangi oleh malaikat Jibril kemudian diruqyah dan sembuh ya. Makanya ketika orang terkena sihir ini segera ditangani. Khawatirnya dia melakukan hal-hal buruk. Kalau suami istri kadang cekcok kemudian bahkan melakukan hal-hal yang buruk terhadap pasangannya ya, atau mungkin keluarga kita seperti itu. Jadi intinya itu Pak, intinya dia tidak sadar ya. Atau ketika dia kelihatannya sadar tapi ini nggak normal. Ya, normal ngomong sendiri atau marah-marah seperti itu. Nah, ini karena jiwanya dikuasai oleh keburukan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain cukup dulu ya. Kita lanjutkan ke surat Al-Ikhlas. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Surat Al-Ikhlas kulhu yang pertama ya, atau kul yang pertama di sini surat andalan juga Pak ya. Surat andalan ketika kita buru-buru cepat rampung sholatnya. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Salah satu atau satu-satunya nama surat yang namanya tersebut tidak ada di surat. Tidak ada di surat. Ada enggak di surat Al-Ikhlas lafaz yang disebutkan Al-Ikhlas gitu? Ada enggak? Monggo dibaca, diingat-ingat murajaah. Enggak ada Bu ya. Tapi kalau surat Al-Falaq kan ada. Qul a'udzu birabbil falaq. Maka disebut surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Disebut An-Nas, ada lafaz An-Nas, maka disebut surat An-Nas. Nah, ini unik. Ya, luar biasa ya. Unik dan juga spesial ya. Unik yang positif. Surat Al-Ikhlas yang menamai Rasulullah langsung, bukan para sahabat. Rasulullah menamai surat Al-Ikhlas di hadis yang saya sebutkan tadi. Padahal lafaz Al-Ikhlas tidak di dalam ayat yang disebutkan. Ya, ayat yang pertama tidak ada, kedua nggak ada, yang ketiga ada, apalagi yang keempat tidak ada. Nah, ini penting. Kemudian artinya Al-Ikhlas apa? Artinya ikhlas ya. Artinya surat Al-Ikhlas adalah surat ikhlas ya. Ikhlas ini sudah menyerap ke bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia baru lahir kemarin, maka butuh referensi dari banyak bahasa. Ada yang dicomot dari bahasa Inggris, ada yang mungkin bahasa Jawa mungkin ya. Ada yang dari bahasa Arab. Salah satunya adalah Al-Ikhlas. Salah satunya adalah ikhlas. Ketika mereka mencari kemurnian pada suatu hati dalam suatu amalan itu apa ya? Oh, ada surat Al-Ikhlas, ini aja lah ikhlas ya. Sesuai dengan bahasa Arabnya. Ini penting. Maksudnya ikhlas apa? Apakah ikhlas dalam beramal? Maksudnya adalah ikhlas atau pemurnian tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ikhlas adalah surat khusus memurnikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu hanya esa, Allah itu hanya satu pada sifatnya, pada rububiyahnya, pada uluhiyahnya. Maksudnya apa? Ketika Allah beramal, maksudnya Allah mengamalkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, ya, mengerjakan sesuatu, menciptakan, mengatur rizki, mematikan, menghidupkan, itu hanya Allah yang bisa. Itu maksudnya ikhlas. Kemudian ketika Allah mempunyai sifat, nah ini fokusnya di sifat sebenarnya. Sifat-sifat di sini hanya Allah yang punya sifat kesempurnaan. Salah satunya adalah langsung saja Pak ya. Qul, katakanlah, huwallahu ahad, Allah itu satu. Pada apa? Pada sifatnya, pada amal-amalannya, itu hanya Allah yang bisa. Kita hanya ngikuti saja. Kita hanya punya sifat sebagian, itu pun nggak sempurna. Itu pun nggak sempurna. Misalnya Allah punya sifat rahmat, manusia juga punya sifat rahmat. Kalau kita nggak punya sifat rahmat, bagaimana kita bisa menyayangi istri kita, atau kalau masnya mungkin calon ya, atau mungkin anak kita. Tapi sifat kasih sayang kita terbatas. Kalau Allah tidak terbatas, itu ya. Nah itu. Jadi hanya Allah satu-satunya yang punya sifat-sifat tertentu. Sebab turunnya ayat ini gimana? Ya, sebelum kita lanjut ke tafsirnya, sebab turunnya ayat adalah kaum musyrikin di zaman Rasulullah SAW pernah menanyakan kepada Rasul, ya Rasul, ya Muhammad. Ya. Mereka nggak ngomong ya Rasulullah, karena mereka meyakini Muhammad itu Rasulullah. Ya Muhammad,
Sif lana rabbak. Atau riwayat yang lain, unsub lana rabbak. Wahai Muhammad, sifatilah Rabb kamu. Ya, sifatilah Rabb kamu. Atau dalam riwayat yang lain, nasab Rabb kamu itu gimana? Nah, ini kan aneh. Mereka minta mencari nasab Allah gitu ya. Dalam riwayat yang lain, sifat Rabb kamu itu apa? Kemudian turunlah surat Al-Ikhlas. Ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka bahwasanya Allah itu satu. Itu sifat yang pertama. Satu apa? Dari banyak sisi. Sifatnya, kemudian amalannya, itu nggak bisa yang menandingi. Allahus Samad. As-Samad. Yaitu suatu zat yang seluruh makhluk membutuhkannya. Suatu zat yang seluruh makhluk, manusia, jin, hewan, binatang, ya, malaikat, jin, alam manapun membutuhkan pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada dari makhluk yang mempunyai sifat ini? Tidak ada. Hanya Allah satu yang mempunyai sifat ini. As-Samad. Ya. As-Samad. Kemudian yang ketiga, lam yalid walam yulad. Ini bantahan terhadap orang musyrikin yang menanyakan nasab Rabbmu itu mana, gitu kan ya. Apa bedanya dengan orang Nasara? Orang Muslim beda. Orang Muslim itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak beranak dan juga bukan hasil dari orang tua. Ya, itu sifat buruk bagi Khalik, bagi pencipta. Ya, bagi pencipta. Tapi kalau untuk makhluk itu sifat positif ya. Sifat positif. Jadi ada beberapa sifat kalau disematkan ke makhluk itu suatu kelebihan. Contohnya sifat tidur, sifat makan. Itu untuk makhluk sangat butuh ya. Bukan sifat sempurna ketika seorang makhluk nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Itu malah penyakit. Ya. Tapi ketika disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu suatu keburukan. Kenapa? Karena Allah saking sempurnanya nggak butuh bapak, nggak butuh anak. Apalagi proses persalinan itu sangat buruk ya. Menyakitkan, ada darahnya dan sebagainya. Ini sangat terinspirasi ya. Saya ketika lahiran anak yang ketiga itu, nah, kemudian melihat darah banyak sekali, saya langsung teringat ayat ini. Saya menangis ya, mohon maaf ini terpaksa bocorin. Istri saya nggak saya kasih tahu. Ya, saya sempat menangis. Saya teringat ayat ini, teringat mendadaburi surat Al-Ikhlas. Ketika melihat istri saya terkapar seperti itu. Subhanallah, saya semakin yakin bahwasanya Rabb kita itu maha suci dari hal seperti ini. Tidak ada beranak dan tidak diperanakkan. Karena prosesnya sangat mengerikan seperti itu ya. Bertaruh nyawa. Baik ibunya atau anaknya. Kemudian dengan kesakitan sedemikian rupa, ada darah sedemikian rupa, Allah terhindar, Allah suci dari ini semuanya. Saya langsung menangis dan teringat surat Al-Ikhlas ya. Semakin senang sekali ketika itu saya mentadabburi surat Al-Ikhlas. Surat yang sangat spesial bagi kita semuanya. Bahkan sahabat ada yang mereka setiap sholat menjadi imam selalu membaca surat Al-Ikhlas. Bayangkan ya, saking favoritnya surat Al-Ikhlas ini spesial. Kalau kita favorit karena apa? Karena cepat Pak ya, pendek, segera kabur ya, segera selesai sholat mau kerja atau mau ya kabur kemana. Tapi kalau sahabat, beberapa sahabat itu favorit karena memang ketika ditanya Rasul. Jadi kisahnya gini, sahabat tadi mengimami di kaumnya, setiap mau membaca surat yang lain itu dimulai mesti surat Al-Ikhlas. Yang dipraktekkan di Masjid Al-Falah ya. Tapi hendaknya diseling-seling, jangan setiap hari. Ya karena Rasul prakteknya itu tidak seperti itu, diseling-seling. Maksudnya adalah sahabat tadi setiap mau baca menjadi imam atau dalam riwayat lain ketika sholat malam itu dia ulang-ulang surat Al-Ikhlas atau sholat sunnah. Sholat sunnah itu sebelum membaca surat yang lain Al-Ikhlas dulu sebagai mukaddimah. Kemudian Rasul nggak ngajari, tapi Rasulullah kemudian menanyakan, kenapa kok kamu seperti itu? Jawaban dia, saya mencintai surat Al-Ikhlas karena di sana ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena memang Allah Maha sempurna, tidak butuh atau terhindar dari hal-hal yang mengerikan seperti tadi ya, yang kita sebutkan. Kemudian Rasulullah senyum, kemudian mengiyakan. Ini berarti wahyu. Ini berarti
wahyu alias ketika Rasul membiarkan berarti ini sudah Rasul stempel, oke, ini sunnah. Ini penting ya, karena ada beberapa orang bahkan dai yang mengambil dalil dengan kejadian tadi. Mereka mengatakan kita boleh berkreasi, ya, berkreasi sebagaimana sahabat berkreasi bahwasanya ini amalan sunnah, ini kita kerjakan seperti ini. Ini beda. Bedanya apa? Di zaman Rasul ada jaminan Rasul. Ini benar atau salah. Kalau di zaman sekarang siapa yang jamin amalan itu sunnah atau non sunnah gitu ya? Bahasa Rasul itu bid'ah. Ya. Siapa yang jamin? Tidak ada. Kenapa? Karena sebagian sahabat yang berkreasi ditegur Rasul, dilarang. Contohnya siapa? Contohnya Ammar bin Yasir. Ketika berkreasi, saya lagi junub tapi tidak ada air. Tidak ada air. Kemudian beliau menggulung-gulungkan dirinya, bergulung-gulung ya, gulung-gulung kurang gulung tikar, tapi gulung, orangnya bergulung. Dia apa? Di pasir. Berguling-guling ya. Berguling-guling di pasir. Beliau beristihad, kalau nggak ada air berarti kita mandi dengan pasir. Mandi dengan pasir dengan cara bukan seperti ini biar ya. Kalau beliau istihadnya adalah dengan mengguling-gulingkan badannya di pasir supaya terlumur dengan pasir. Rasulullah datang, saya berkata, enggak seperti itu caranya. Yakfika antadriba, ya, bikafaika at-turab, hakada, summa hakada. Jadi cukup tayamum. Ketika kita junub, sedangkan kita sakit atau ada air, kita sakit tidak mampu kena air, atau tidak ada air sama sekali. Ketika safar atau ketika pacaklik, ya, hujan tidak ada, musim kemarau itu ya. Ketiga itu musim bulan apa Pak biasanya? Agustus itu ya, sekitar itu ya. Nah itu ketika tidak ada air sama sekali, itu ketika kita junub cukup tayamum. Maksudnya apa? Maksudnya tidak semua istihad sahabat itu diamini Rasul. Ya, diamini Rasul, kemudian distempel, oke ini sunnah, buktinya tadi Ammar bin Yasir itu ini nggak boleh. Ya. Nah, ini penting sekali karena ada beberapa orang yang beristimbat kita boleh berkreasi sebagaimana sahabat yang berkreasi setiap sholat baca Al-Ikhlas, membaca surat Al-Ikhlas itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Harus ada Rasul, karena Rasul sudah ada berarti kreasi dalam urusan agama sudah selesai, tidak boleh. Kalau urusan dunia monggo bebas ya, berkreasi ya. Dalam urusan dunia itu bebas. Tapi kalau urusan akhirat tidak masalah. Atau urusan akhirat yang itu wasilah. Contohnya karpet, mikrofon, peci. Seperti ini tidak ada di zaman Rasul. Atau baju seperti ini, itu kan wasilah, bukan ritual. Itu tidak masalah, itu tidak masuk ke ranah yang dilarang tadi. Nah, ini penting sekali karena ada kaitannya dengan surat Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Ya Allah, kesempurnaannya sampai-sampai berkonsekuensi untuk tidak dilahirkan dan tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Ya. Kemudian ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Dan tidaklah dari makhluk apapun, makhluk manapun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Lam yakun lahu kufuwan ahad, yang tidak sebanding. Ya, yang tidak sebanding. Ahad, siapapun. Siapapun itu dari makhluk, itu tidak sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari banyak hal, dari semua hal bahkan. Ya. Sifat memberi rizki. Pertama dulu, sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Indah. Makhluk indah tapi kalah indahnya, ya, tidak sebanding. Allah Maha Rahmat, mempunyai sifat rahmat. Makhluk punya rahmat tapi terbatas. Bahkan kalau marah seringnya rahmatnya hilang gitu ya. Kalau Allah tidak hilang, masih melekat. Kemudian Allah punya sifat penyayang, kemudian suka memberi ampun, memberi maaf. Ya, kalau kita ngasih maaf, pilih-pilih dulu ya, atau terbatas. Tapi Allah tidak terbatas. Siapapun yang tobat, Allah langsung beri taubat. Ya, kalau makhluk, nah ini lihat dulu ini siapa yang ke kita. Kalau dia bawa duit, akan ke kita kasih ampun gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, semua sifat itu tidak ada yang menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga amalan. Ya, kufuwan, ahad. Amalan apapun tidak ada yang menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Allah punya amalan yaitu memberi rizki setiap hari. Makhluk juga bisa ngasih rizki, ya. Makanya dalam suatu ayat, khairur razikin, wallahu khairur razikin. Allah sebaik-baik pemberi rizki
daripada pemberi rezeki yang lain. Rozikin, yaitu orang-orang yang ngasih rezeki. Bapak bisa ngasih rezeki anaknya, ngasih rezeki pasangannya, tapi terbatas Pak ya. Terbatas Bu ya? Terbatas atau enggak terbatas Bu? Terbatas ya. Terbatas dengan gajinya gitu ya. Bahkan orang yang miliarder pun, yang triliuner pun, ketika ngasih mesti akan pikir-pikir dulu. Nggak mungkin semua hartanya nyoh, gitu, kasihkan enggak. Pasti mereka akan tahan, ya, karena masih iman. Tapi Allah SWT ketika berkehendak nyoh kasih semuanya, seperti itu. Jadi intinya kufuwan ahad, lam yakun lahu kufuwan ahad, ini tidak ada yang sebanding dengan Allah SWT, baik sifatnya atau amalannya. Ya. Makanya ini disebut surat Al-Ikhlas, yaitu memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang tersebut, ya. Jadi surat Al-Ikhlas alhamdulillah selesai, kemudian Al-Falaq, An-Nas, ini ketiga surat ini sebenarnya spesial semuanya. Karena di samping kita disunahkan untuk membaca setiap pagi dan sore supaya terhindar dari mara bahaya, kita disunahkan juga membaca ketiga surat ini sebelum tidur. Sebelum tidur, ya. Yaitu sebagaimana hadis yang kita pernah sebutkan di majelis ini, disunahkan sebelum tidur untuk meniupkan di kedua tangan. Meniupkan Bu ya, meniupkan. Ya. Dengan sedikit air liur tidak masalah. Nafas ya, nafas. Ya. Kemudian setelah meniup, maka kita membaca surat Al-Ikhlas dan Muawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Setelah selesai membaca, kita usapkan di muka kita, kepala, dan seluruh badan yang bisa nyampe dengan tangan. Kalau yang sulit nyampenya, misalnya belakang nih, punggung, itu jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan. Ya, sebagaimana dalam suatu hadis. Ini merupakan ruqyah mandiri. Ya, ruqyah mandiri yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ruqyah itu ada dua ya. Ruqyah yang mandiri, yang tidak mandiri. Tidak mandiri adalah yang memanggil ustadz itu ya. Berarti dia orang yang terkena sihir atau yang terkena gangguan jin ini, berarti dia sudah tidak mampu untuk meruqyah diri dia sendiri. Jadi ini penting ya. Jadi ruqyah itu bukan hanya sekedar obat untuk mengobati penyakit yang terganggu orang tersebut, ya, ganggu oleh jin dan semisalnya. Ruqyah ini adalah sebagai tameng juga, sebagai tameng untuk orang yang normal. Ada yang tidak normal di sini? Normal Bu ya? Mas, Bapak, normal semua ya? Alhamdulillah. Makanya monggo, kita meruqyah diri kita sendiri dengan membaca ini sebelum tidur atau setiap pagi dan sore. Insya Allah ini nggak berat. Nggak berat ya, hanya berapa menit ini, 3 menit insya Allah selesai, atau mungkin hanya 1 menit kalau cepat bacanya ya. Iya, 3 kali. Kalau sebelum tidur 3 kali, dan juga pagi dan sore. Pagi dan sore itu 3 kali. 3 kali. Qul huwallahu ahad 3 kali, satu-satu 3 kali, atau langsung semuanya. Ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 1. Diulangi lagi dari awal, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 2, gitu ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Ya, itu sebagai ruqyah mandiri sebelum diruqyah orang lain. Jadi quote-nya apa? Ruqyahlah sebelum Anda diruqyah. Ya, ruqyah ya, sebelum Anda diruqyah. Kalau Anda sudah diruqyah dipanggil ustadz, berarti ada tanda-tanda terkena sihir, terkena gangguan jin, ya, seperti itu. Penting ini sekali, ya. Hisablah kita sebelum kita dihisab. Kemudian